Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya akan terus melanjutkan kasus Jalan Cagak Subang atau berita-berita kasus Jalan Cagak Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Tentu kebaikannya saya doakan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Dan yuk mari kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang diterima musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya almarhumah Ibu Amel, Ibu Tuti dan Amelia dan keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Polda Jabar, supaya bisa cepat mengungkap kasus ini. Baik, kemarin sore saya mereupload videonya dari IMP Entertain News Teh Anggra Putri Tania, kan memang saya sudah meminta izin ke beliau dan secara langsung saya juga meminta izinnya datang langsung ke tempat kediamannya. Kemarin Rabu pagi saya menjumpai beliau dan sekaligus meminta izin untuk reupload video tersebut dan diberikan izin oleh Teh Anggra, boleh katanya ya. Dan dalam waktu yang sangat singkat saya banyak bicara, pertanyaan, dan memang juga banyak sekali yang diungkapkan oleh beliau, walaupun hanya secara singkat, tetapi materinya sangat kesasaran, terutama kasus Subang. Karena memang 1 minggu sebelumnya kemarin, ya Rebo kemarin itu memang saya sempat berjumpa dengan beliau juga, tetapi tidak langsung dengan beliau, tapi saya sempat berjumpa dengan suami Teh Anggra, ya, Pak Haji, dan kedua host yang mewawancarai Teh Anggra yaitu yang di channelnya Teh Anggra yang sempat muncul itu, sempat ngobrol juga sama beliau, dan memang beliau juga ini yang yang jadi host ini adalah bukan orang biasa, mereka lah orang-orang penting di sana, ya, orang-orang yang memang berkecimpung di di politik, di organisasi, dan kenal juga dengan para pejabat, ya, para bupati Purwakarta, bupati Subang, mantan bupati, jadi pada kenal, jadi orang-orang hebat yang minggu kemarin saya ngobrol sama beliau. Dan minggu kemarin itu harusnya memang saya yang wawancara dengan Teh Anggra, cuman karena ada sesuatu hal minggu kemarin itu saya karena harus melatih anak-anak, melatih persiapan buat kejuaraan dan buat persiapan ujian, jadi sehingga saya tidak jadi berangkat ke rumahnya Teh Anggra dan digantikanlah hostnya oleh Pak Nandra dan Pak Ube. Tapi silaturahmi tetap berjalan, kita ketemu lagi kemarin Rabu dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Banyak sekali yang disampaikan di sana. Kalau misalkan di video yang kemarin, ya, yang wawancara kemarin Teh Anggra dengan Pak Ube dan Pak Nandar itu kan dibatasi, ya. Dibatasi karena itu live. Bukan live, diekspos di media. Itu walaupun sempat disebutkan siapa dalangnya, ya, seorang wanita, dan hanya beliau mengatakan bahwa ada orang pejabat juga, ya, maksudnya yang memang punya kedudukan lah seperti itu, ya. Itu kan di media. Tetapi kalau pada saat off-nya itu lain cerita. Kita banyak cerita juga di sana, hal-hal yang memang lebih jelas lah, lebih gamblang. Ya, sebenarnya sekali lagi masalah percaya dan tidak percaya itu silakan dikembalikan kepada personality, ya, silakan, karena dalam kasus Subang ini, ya,
banyak berbagai macam profesi yang ikut mengawal kasus Subang ini, ya. Mulai dari masyarakat biasa, YouTuber, baik YouTuber berbagai profesi juga, ya. Ada YouTuber yang bekas mantan reporter, ada YouTuber yang dari supranatural, ada YouTuber pekerja PNS, ada YouTuber ya macam-macam lah ya. Ada YouTuber yang bisa bela ini ya. Pokoknya dari berbagai profesi lah ya. Dan sebenarnya ini muncul Teh Anggra ini pada saat memang beliau ini kalau pada saat mau podcast, kalau pada saat ada yang minta, baru beliau ikut menjalankannya, ya, melaksanakannya. Jadi kalau pada saat diminta, beliau melaksanakannya. Karena memang waktu itu ya atas dasar kita ngobrol dengan Pak Ananda dan Pak Ube, akhirnya disepakati untuk bisa membahas masalah kasus Subang. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa beliau waktu itu mengatakan kalau di videonya bahwa ada sidik jari yang tertinggal, yaitu di pintu dan di gordeng, disampaikan oleh beliau Teh Anggra. Tapi pada saat saya cerita langsung berhadapan dengan beliau, bukan hanya itu, masih ada yang lain. Sempat saya bertanya, Teh Anggra juga pernah jadi bertanya kepada Teh Anggra sendiri, kalau kenapa nggak dilaporkan kepada pihak kepolisian? Teh Anggra bilang, ya mari kalau misalkan dari Bapak pihak kepolisian mau datang ke tempat Teh Anggra, silahkan. Nah, gitu maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya akan lebih ya siapa tahu bisa jadi bahan petunjuk buat pihak kepolisian, ya. Karena begini, betul kita tahu bahwa pihak kepolisian itu hanya bisa hanya mau bahwa hanya secara ilmiah gitu ya, itu dari pihak kepolisian. Apalagi mengatakan bahwa kami tidak memerlukan pengakuan katanya, dan kami hanya melaksanakan secara ilmiah sesuai Nah, tetapi juga mohon maaf, jangan diremehkan juga hal seperti ini. Kadang bisa jadi hal-hal semacam ini adalah sebagai petunjuk, ya. Tergantung nanti siapa yang disikapinya, ya. Nah, kalau saya lihat, mohon maaf sekali lagi ya, kalau saya lihat dari Teh Anggra Putri Tania ini, saya pribadi, sekali lagi ini saya pribadi, saya setelah berjumpa dengan beliau, kemudian bercakap-cakap, ya, adalah saya Muslim, ya, beliau juga Muslim. Jadi kalau saya lihat dari syariat Muslimnya, syariat hakikat, ya, dari seorang Muslim, insya Allah ya, ini menurut pandangan saya, insya Allah beliau Teh Anggra termasuk muslimah yang taat, ya, muslimah yang taat. Kalau misalkan di Islam itu ada wa may yattaqillahi yaj'al mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi gini, kalau saya lihat ke arah takwa itu yang disampaikan, ya, itu menurut pandangan saya sekali lagi, itu ke arah sana, ya. Dan syariatnya beliau menurut saya sangat luar biasa. Seperti contohnya puasa Daud sendiri sudah beliau lakukan bertahun-tahun. Karena itu berat, ya. Karena puasa Daud itu kan 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, ini kan tidak sembarangan bisa melaksanakan itu. Kemudian juga banyak amalan-amalan lain yang beliau lakukan. Sudah jelas masalah sholat sunat, sholat duha, dan lain sebagainya beliau kerjakan. Dan amal-amalan lain seperti beliau punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Beliau itu
cepat menangkap menangkap apa? Hafal, cepat menghafal. Jadi cuman 1 kali 2 3 itu langsung hafal. Dan beliau hafal dengan kitab-kitab. Nah, ini yang sangat luar biasa. Diskusi juga diskusi yang kita lihat beliau bukan hanya ini, diskusi itu dengan orang-orang yang memang pimpinan pondok pesantren dan lain sebagainya, beliau berdiskusi seperti itu. Ya artinya kalau saya lihat secara langsung bicara baik dengan beliau dan suaminya juga dengan orang-orang di sekitarnya, artinya bahwa beliau memang melaksanakan syariat keislaman secara serius. Dan kita yakini bahwa orang-orang yang memang serius menjalankan itu, mereka walau alam bisawab, tapi memang ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kembali ke awal bahwa tidak ada salahnya kalau kita memang mengikuti atau jadikan ini sebagai petunjuk kalau memang kita lihat dulu personalitinya. Apakah memang dia seorang yang memang punya ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salahnya kita menjadikan sebagai acuan atau rujukan atau sebagai petunjuk sebagai itu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Teh Anggra Putriannya banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan kalau misalkan berbicaranya dengan pihak kepolisian, ini menurut saya akan sangat bermanfaat, ya. Banyak sekali di sana disebutkan, termasuk masalah sidik jari yang masih tertinggal karena mungkin dari pihak pelaku cepat sekali masih ada tertinggal lah katanya sidik jari dan beberapa hal, bukan hanya di gorden dan di pintu saja. Kemudian juga ya sempat kan, kalau saya YouTuber selalu pengen nanya tuh hal-hal yang sangat sensitif ya, kepada hal-hal yang sangat langsung, terutama pelaku kan, itu yang kita tanya itu kan. Pada saat saya bertanya masalah itu, dan beliau memang berat untuk mengatakannya, tetapi akhirnya dengan saya mengatakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, saya sebutkan saksi-saksi yang sudah ini, dan beliau menyebutkan di sana. Ya, tentunya tidak perlu kalaupun misalkan nanti dibahas di YouTube selanjutnya, kita hanya bisa barangkali hanya menyebutkan hal-hal yang tidak mengarah tentunya, karena nanti jadi fitnah kan. Ya sekali lagi ya, alangkah baiknya memang adalah dari pihak kepolisian yang bisa mewawancari beliau, itu akan lebih baik. Maksudnya berkomunikasi dengan beliau. Nah, kembali lagi, kalau saya dengar apa yang disampaikan, sekali lagi ya, percaya dan tidak percaya, itu kembali kepada personality. Tetapi memang ada orang yang disebutkan yang di luar dugaan kita selama ini. Tidak pernah terekspos di media. Dan luar biasa. Betul punya pengaruh kuat. Tidak pernah terekspos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.